Sampean tahu kan setiap kali telepon yang masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Kenapa sayang? Oke, nggak apa-apa. Mendingan viral di situ, nggak masalah. Suaranya nggak jelas tapi Mbak, aku nggak dengar suaramu. Nggak apa-apa, masuk YouTube. Apa? Biar Suaramu nggak jelas kalau sayang, yang makanya kerasin suaramu. nggak apa-apa masuk ke YouTube. Biar yang melihat atau mendengarnya gitu bisa buat pengalaman sama mereka daripada aku cerita ke orang lain mending cerita ke Mbak Ibu sekalian. Bukan, kamu lebih keras Mbak, suaranya pelan banget dan saya nggak dengar jelas sayang. Udah keras banget. Sudah keras banget tapi bener-bener nggak dengar. Tanya sama Mbak Edi sebelah ini nggak dengar aku. Iya, kecil. Halo? Dengar. Oke, sudah dengar Mbak? Halo? Halo? Sudah dengar. Oke, sekarang udah oke. Gimana Mbak? Sebelumnya aku minta maaf ya Mbak udah mengganggu waktunya Mbak. Nggak apa-apa. Aku tuh di sini baru setengah tahun ya. Rasanya tuh udah nggak punya semangat untuk hidup lagi deh. Nggak punya semangat buat hidup lagi maksudnya gimana? Sebentar. Aku tuh merasa bersalah banget sama suamiku terutama. Kedua sama keluarga aku. Sebelumnya aku kesini tuh mau kerja cari uang buat mereka. Tapi setelah 6 bulan ini aku kerja dan 1 bulan aku download sebuah aplikasi, terus aku kenal seseorang, terus akhirnya kita jalan dan statusnya aku tuh udah bersuami dan aku sampai berhubungan dengan orang yang kenal di aplikasi itu dan merasa nyaman. Dan tetapi semua perasaan salahku itu selalu membayangiku setiap hari loh Mbak. Kadang aku pengen terjun ke bawah tuh. Terus? Walaupun maksudnya kalau ibaratnya kita katakanlah lone gitu ya, aku tuh nggak yang namanya rugi karena aku dapat uang banyak dari dia. Ibaratnya sekali ketemu itu aku dikasih 3.000 cuma jalan makan terus nemenin di kamar 2 jam. Tapi dia ngasih aku 3.000 kadang 4.000 sekali ketemu. Dan dia tuh maunya ketemu aku tuh sebulan itu 3 kali pertemuan. Tapi karena aku nggak ada hari libur, jadi aku cuma libur 1 bulan 2 kali. Akhirnya dia menyetujui dan setiap kali ketemu paling banyak aku dikasih 4.000 paling banyak. Karena paling sedikit itu 3.500 lah. Nah cuma selama ini perasaan bersalahku tuh selalu membayangiku loh Mbak. Apakah aku harus jujur sama suamiku kalau aku udah mengkhianati dia? Apakah aku harus diam dan memendam semua kesalahanku sendiri gitu loh Mbak. Aku tuh bingung di sini sampai kerja aja aras-arasan walaupun majikanku baiknya minta ampun. Aku nggak pernah komen apapun walaupun aku salah. Dia itu pertama kali ambil aku. Dia pertama kali punya pembantu. Udah wanti-wanti aku, setiap kamu punya masalah kamu harus cerita sama aku. Jangan sampai kamu punya masalah di luar. Tapi aku setiap kali mau jemur pakaian aku tuh pengen terjun banget rasanya ke bawah. Sebentar sayang. Oke. Tutup sana Mbak. Oke. Intinya kamu punya suami, punya keluarga di Indonesia sana. Tapi Iya. dalam tanda titik dan koma di sini kamu jadi wanita nakal. Karena ada laki-laki yang memberi kamu uang 3.000 sampai 4.000, benar tidak? Iya benar. Dikatakan dalam kutip cuma satu laki-laki itu ya, aku nggak kasih gitu loh. Karena dia tuh maunya sama aku dan dia tuh nggak mau kalau aku sama yang lain. Kalau kamu udah pilih laki-laki lain, kamu nggak usah sama aku lagi. Dan dia tuh orang asli sini, orang Hongkong. Oke. Kan kamu yang melakukan kesalahan sayang. Kenapa kamu yang pingin bunuh diri? Kan kamu menikmatin hidupmu itu. Harusnya yang pingin bunuh diri itu malah orang lain. Karena saya merasa bersalah Mbak. Saya harus mulai dari mana untuk menghentikan ini? Aku tuh bingung harus menghentikan semua ini. Apakah aku harus jujur sama suamiku atau aku harus gimana? Aku tuh bingung karena perasaan bersalahku itu selalu menghantuiku loh Mbak.
Oke, kalau saya pribadi, saya tahu salah, maka saya akan berhenti. Dimana berhenti itu adalah sama laki-laki itu, sayang. Oh, laki-laki di Hong Kong ini. Paham nggak? Jadi kamu harus Paham. putuskan hubungan dengan dia. Ya namanya orang hidup tidak pernah melakukan kesalahan. Dan kamu suatu saat jika sudah kamu siap, kamu ceritakan sama suamimu. Kalau suamimu mau menerima ya itu adalah kelebihan suamimu. Tapi kalau dia nggak bisa nerima ya namanya nasib, ya kamu harus tahu bahwa itu resikonya. Tapi bukan berarti kamu bunuh diri, sayang. Bunuh diri bukan menyelesaikan masalah. Dan kamu sudah punya anak di Indonesia. Udah, Lah, aku udah ada anakku lah di ya, sana. kamu bunuh diri terus gimana anakmu, sayang? Apa anakmu sudah nggak malu? Mamaku sudah pacaran sama orang Hong Kong malah mati demi siapa? Mati demi siapa kamu, sayang? Oke, banyak orang mati demi cinta. Aku nanya sama kamu, kamu bunuh diri mati demi siapa? Aku bunuh diri bukan mati demi siapa. Aku ingin berhenti memikirkan kesalahan ini, kayak gitu aja. Sayang, berhenti melakukan kesalahan adalah bertindak lebih bijaksana lagi, mengurangi apa yang kita lakukan dan ya udah nggak apa-apa, lupakan. Karena itu masalahmu, masa lalu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu jatuh cinta sama orang Hong Kong itu? Saya nggak jatuh cinta, saya cuma cinta uangnya aja. Kamu cinta uangnya aja, ya udah tinggalin, sayang. Dan apakah seseorang tidak pernah punya masa lalu di mana sebagai laki-laki atau wanita tidak pernah melakukan kesalahan? Orang hidup melakukan kesalahan, sayang. Ya itu sebagai pelajaran loh, jangan diulangin loh. Ngerti nggak? Iya tahu, Mbak. Ayolah, jangan sampai pingin bunuh diri gitu loh, sayang. Waduh, kayak gitu kurang. Kasihan anakmu. Bahasa Tapi Indonesia bisa. rasanya aku tuh udah kotor banget loh. Selama ini aku baru pernah ya namanya jujur, selama aku punya pernikahan dari Indo yang dulunya aku baik-baik, nggak pernah yang namanya mengkhianati suami. Baru kali ini aku mengkhianati Bahasa ini, Indonesia semua. dan baru kali ini aku merasakan begitu beratnya kesalahan yang aku lakukan gitu loh, Mbak. Jadi aku tuh merasa nggak kuat banget untuk hidup lagi. Oke, banyak orang melakukan kesalahan dan banyak orang sadar dan insaf karena kesalahannya. Bukan berarti mengakhiri hidup karena kesalahan. Paham nggak saya? Udah nggak apa-apa, lupakan. Namanya orang manusia hidup tuh wajar punya masalah. Homo, jangan putus asa. Apalagi kamu di sini cuma 6 bulan loh, sayang. Kamu pasti punya tekanan lain selain ini loh. Kenapa? Kalau kamu sorry dalam tanda kutip dan koma, banyak orang melakukan hal yang sama. Bukan berarti itu benar, tapi diambil sisi bagusnya, ya udah lupakan. Apalagi kan kamu cuman cinta uangnya aja, sayang. Kecuali kamu mencintai suami orang. Nah ini bukan loh, sayang. Eman no hidupmu, jangan putus asa. Kamu majikanmu baik dan ini adalah ujian buat kamu, dimana kamu akan disiapkan lebih baik lagi sama Tuhan. Paham nggak? Jangan putus Iya, asa. Mbak. Jangan putus asa. Lagian kamu nggak merebut suami orang kok. Kamu cuma salah di langkah aja, nggak apa-apa. Kamu pasti bisa. Dan anakmu cewek atau cowok, sayang? Dan aku cewek sama cowok. 2 lagi, kamu nggak kasihan sama mereka? Anakku 4, Mbak. Kenapa? Anakku 4. Anakmu 4. Ya. Kamu bunting sama laki-laki yang ada di sini? Enggak. Oh lo enggak mah. Kenapa? Udah. Anakmu 4 kamu tinggal mati. Kamu tega? Tapi aku udah tidur sama laki-laki di sini. Kamu tidur sama laki-laki lain di sini. Sekarang gini loh, sayang. Tidak ada orang yang nggak kilaf. Ya ambil pelajaran berarti jangan diulangin. Homo. Terus gimana, Mbak, aku buat apa namanya biar aku nggak merasa bersalah banget kayak gitu? Gimana caranya? Aku tiap hari tuh sampai rasanya udah nggak punya semangat apa-apa lagi gitu loh. Pertama aku melakukan sama dia, aku nggak punya rasa bersalah. Tapi sekali, 2 kali, aku tuh kok ternyata gini ya rasanya. Pertama aku nggak merasakan bersalah, aku seneng, aku dapat uang kayak gitu loh. Kedua aku dapat uang, tapi aku pulang sambil jalan di MDA, sambil pulang aku punya uang dari dia, dan aku kayak gini. Walaupun aku apa namanya secara refleks aku untuk melayani dia tuh aku nggak ada rasa enaknya karena aku rasa terpaksa. Itu lulus 2 tahun, Mas.
Saya nggak bisa ngomong. Intinya tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya udah nggak apa-apa. Gimana cara menghilangkannya? Ya tobat, tobat, mendekatkan diri sama Tuhan. Saya tidak tahu harus seperti ini. Saya tidak tahu harus seperti apa ngomongnya. Intinya tidak ada orang yang tidak bersalah, sayang. Ya wes lupakan. Lupakan. Oke. Nah, ya lupakan dan anggap itu tidak pernah terjadi atas dirimu. Oke. Paham nggak, sayang? Jangan sampai mengakhiri hidup karena kamu tidur sama laki-laki lain loh, sayang. Masih banyak orang mengharapkan kehidupan ini. Nomor HP-mu. Homo, Oke. kasihan anak-anakmu 4 loh. 4 loh, nggak punya ibu. Sini nih. Dan alasannya apa kamu mati? Yuk jangan Biar loh, nggak- sayang. Jangan. Biar nggak merasa bersalah kayak gitu. Oke, Ya, saya tidak tahu kehidupan setelah mati. Tapi apakah setelah kamu bunuh diri, semua urusan itu selesai, sayang? Pertama kali kamu harus berpikir, kamu mati di sini. Pemerintah Indonesia, pemerintah Hong Kong, itu akan kerepotan mulangin kamu di Indonesia. Dan pulang di Indonesia, apa yang akan terjadi, sayang? Berpikirlah panjang. Kamu kesini cari uang. Tidak ada orang yang tidak pernah berdosa, sayang. Tidak ada. Termasuk saya sendiri. Jadi, saya bukan wanita baik-baik, saya bukan wanita suci. Karena itu saya memperbaiki diri saya dengan menolong siapapun yang ada di sekitar saya. Karena saya takut suatu saat saya mati, saya itu tidak meninggalkan kenangan yang terbaik buat mereka. Itu satu prinsip. Saya selalu bilang, gak apa-apa seandainya saya sudah diambil Tuhan. Setidaknya ada orang yang mengenang saya pernah menolong mereka. Jadi saya mati itu tidak sia-sia. Begitu juga dengan dirimu. Kalau kamu mati, bunuh diri, Nduk. Kamu bisa menghilangkan semuanya. Anakmu itu loh, sayang. Terus satu lagi, Mbak. Aku mau ngomong. Nah, orang Hongkong itu dia minta aku keluar dari rumah majikan. Terus sama dia. Nah, aku udah blokir nomornya. Tapi karena dia udah pegang udah pegang nomorku yang satunya, dia tuh selalu telepon aku, selalu WhatsApp ke aku, dan intinya dia tuh meracuni otakku lagi. Kok aku jadi tiba-tiba kepikiran pengen sama dia lagi kayak gitu loh. Baiknya aku blokir semua aja ya. Iya, jalan satu-satunya adalah memblokir semuanya. Kamu akhiri semuanya dan kamu memilih kehidupanmu bersama suamimu. Dan juga anakmu 4 loh, Cinta. Bener lah. Ya walaupun duitnya enak, dia royal sama aku, tapi aku kadang ya apa mending aku milih dia, nggak usah percaya, ada uangnya. Tapi kembali lagi, aku kesini mau kerja. Aku lagi di dalam 2 keputusan itu, Mbak. Saya tidak memberikan saran untuk kamu bersama laki-laki Hongkong itu. Karena saya lebih memilih suami saya yang ada di Indonesia yang sudah memiliki anak 4 sama saya. Itu adalah pilihan saya. Dan saya tidak akan mengakhiri hidup saya demi laki-laki lain, demi kesalahan dengan laki-laki lain, dan mengorbankan 4 anak saya. Itu prinsip saya. Saya tidak akan mati gara-gara laki-laki, tapi saya tidak bisa hidup tanpa anak-anak saya. Itu prinsip saya. Dan tolong camkan itu ke kamu, Dok. Kamu boleh mengakhiri hidupmu, tapi bagaimana dengan anak-anakmu? Paham nggak? Kamu boleh mati, tapi anakmu tidak boleh mati, sayang. Oke. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Jadi kamu hari ini ngomong sama aku pengen bunuh diri gara-gara kamu tidur dengan laki-laki lain. Sama aja kamu secara langsung dan tidak langsung membunuh anak-anakmu. Anakmu 4, sayang. Mereka masih butuh kamu. Iya, betul. Homoa. Wah, Kamu harus semangat. Kamu jangan bilang rasa-rasa nyambut kawin, Dok. maksudnya ada alasan bukan aku nggak kerja sama sekali, enggak, aku kerja, tapi dalam beban pikiran aku merasa bersalah karena aku udah tidur sama dia. Rasa Gitu loh, bersalah Mbak. bukan berarti kamu tidak ada semangat hidup, Dok. 4 orang nunggu kamu loh, sayang. 5 sama suamimu loh, Dok. Homoa. Aku tunggu kamu di garis finish dan kamu kasih kabar ke aku bahwa anak-anakmu bisa jadi sarjana, bisa jadi polisi, anakmu bisa jadi dokter. Aku tunggu kata-kata itu. Homo,
Jangan karena kesalahan kamu mengorbankan mereka jadi gelandangan. Kamu mengorbankan mereka jadi pengemis loh, Ndok. Ngerti nggak? Iya. Jangan karena kesalahanmu pribadi, mereka yang harus menanggung karmamu, Ndok. Ngerti? Oke. Harus semangat. Ngerti? Oke. Semangat ya sayang ya. Dan aku harap kalau video ini viral dan tidak viral, kamu tidak bilang untuk take down. Karena sekali lagi, video yang sudah naik nggak akan saya take down. Ini pembelajaran buat yang lain. Jangan pernah mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Kamu harus memperkuat dirimu sendiri demi anak-anakmu loh, Ndok. Oke. Harus semangat ya. Oke. Aku tunggu anak-anakmu sukses. Aku pingin lihat anakmu jadi polisi. Aku pingin lihat anakmu jadi tentara. Aku pingin lihat anakmu jadi dokter. Aku merasa jijik dengan badanku sendiri. Kamu boleh jijik dengan badanmu sendiri, tapi kamu tidak boleh jijik dengan anak-anakmu. Kamu harus bangun mereka menjadi lebih dewasa, lebih hebat daripada dirimu. Ngerti? Oke. Harus semangat sayang. Oke. Lupakan laki-laki itu dan blok nomornya semuanya. Oke. Akhiri. Dan delete itu di dating atau aplikasi apapun itu namanya. Oke. Paham? Paham. Aku cuma bisa berdoa agar kamu kuat dan kamu sukses. Cari aku lain kali. Gitu. Pasti banyak Mbak Yudi. Aku cuma bikin mengurangi sedikit tekanan yang aku rasa saat ini. Tekananku cuma masalahnya juga itu, bukan dengan majikan atau keluarga atau apa. Cuma dengan karena aku disuruh dengan orang itu, aku merasa tertekan sekali di sini. Karena aku kerja di sini, malah aku jadi bobrok seperti ini. Gitu. Ya namanya setan menggoda, kuntilanak menggoda, siapapun bisa menggoda kita, tapi tergantung dari iman kita. Dan hari ini kamu diuji, ya udah lo nggak apa-apa, lepaskan dan minta ampun sama Tuhan. Ya? Oke. Ngerti ya sayangnya? Oke. Ada yang lain lagi sayang? Aku juga cukup Mbak Yudi. Ya, tenangkan dirimu, sholat, sujud sama Tuhan. Ingat, Tuhan memberikan pengampunan pada hamba-hambanya. Tidak ada kesalahan yang tidak diampuni oleh Tuhan. Yang penting kamu benar-benar minta maaf sama Tuhan. Ngerti? Oke. Curhat sama Tuhan itu lebih indah sayang. Sekarang kamu sudah tenang, bisa bicara dengan saya. Lebih tenang lagi kamu berbicara dengan Tuhan. Hama? Bersihkan dosa-dosa kita. Hama? Oke. Haulah. Tersenyum lagi. Hama? Terima kasih banyak Mbak Iya Yudi. sayang. Haulah. Bye-bye. Oke, bye-bye. Saya kurang tahu sejauh mana kekecewaan itu sampai berpikir untuk mengakhiri hidup, karena saya sendiri merasa sakit karena saya kira dia cuma punya anak 1 atau 2, tapi ternyata dia punya anak 4 dan dia harus mengakhiri hidup, ingin mengakhiri hidup karena dia jatuh cinta atau karena pernah melayanin satu laki-laki di Hong Kong sini yang selalu memberikan uang. Dan dia akan mengakhiri hidupnya karena merasa dirinya sendiri adalah tidak pantas. Jijik pada dirinya sendiri, tapi bukan berarti harus mengakhiri hidup sendiri dong, Mbak. Ya, saya pribadi saya cuma pengen bilang, tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan seumur hidupnya. Tidak ada orang yang suci bersih dalam kehidupannya. Saya pribadi sebagai manusia, saya pernah melakukan kesalahan. Ya, mungkin tidak ada yang tahu. Jatuh bangunnya saya sampai hari ini saya bisa berdiri dan berkata, duduk di sini bersama kalian. Saya mengalami pedih, di mana saya tidak pernah bilang bahwa saya akan mengakhiri hidup karena masalah ini. Berat untuk saya ngomong karena saya bisa lakukan apapun demi anak-anak saya. Tapi saya tidak akan pernah melakukan di mana yang akan mengakhiri hidup saya demi sesuatu yang tidak berharga. Bagi saya adalah bunuh diri demi sebuah kesalahan, sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan di sini. Apa yang kita cari gitu loh. Sudah bilang datang ke Hong Kong sini adalah mencari uang, tapi terpreset dan melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain. Dan dalam waktu 6 bulan itu ingin mengakhiri hidupnya. Ya nggak apa-apa ya Mbak.
Tapi kan jangan bunuh diri gitu loh. Banyak orang yang lebih parah dari kamu. Bukan saya membenarkan apa yang kamu lakukan, tapi bagi saya itu nggak ada artinya kamu melakukan seperti itu gitu loh. Jangan mati sia-sia gitu loh. Matilah yang berguna. Itu aja dari saya. Sebenarnya saya ada tamu di sini. Saya kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.